Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak Daru FC. Cara mudah dan asik memahami matematika. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi ruang dimensi 3. Lanjutan dari materi kita pada pertemuan sebelumnya. Masih pada KD 323, menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Itu untuk KD pengetahuannya. Sedangkan untuk KD keterampilannya, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari ini, anak-anak Bapak nanti diharapkan mampu menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, dan jarak dua bidang yang sejajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bahagian A dan bahagian B. Sekarang kita lihat bahagian C. Jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang ada 4. Di antaranya jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, dan jarak dua bidang sejajar. Sekarang kita lihat yang pertama. Jarak titik ke titik. Perhatikan gambar. Misalkan kita buat titik A dan titik B, lalu kita hubungkan dengan sebuah garis. Panjang garis dari titik A ke titik B itulah yang dikatakan jarak. Itu jarak titik ke titik. Dalam hal ini jarak titik A ke titik B. Yang kedua, jarak titik ke garis. Perhatikan gambar. Kita gambar sebuah garis, diberi nama G. Lalu di hadapannya kita buat sebuah titik A. Dan pada garis G kita buat titik P. Lalu kita hubungkan dengan sebuah garis hingga tegak lurus. Panjang garis dari titik A ke titik P itulah yang disebut dengan jarak titik ke garis. Sekarang kita lihat yang ketiga. Jarak titik ke bidang. Kita gambar sebuah bidang bentuk sudut alfa. Lalu di hadapannya kita buat sebuah titik A. Dan pada bidang kita buat titik B. Sekarang kita hubungkan dengan sebuah garis. Mungkin garis ini misalnya sebuah paku dan bidang ini adalah kertas. Jadi paku menembus kertas. Tembusan paku sampai ke bawah itu tidak dihitung sebagai jarak. Yang dihitung sebagai jarak hanyalah jarak atau panjang garis dari titik A ke titik B. Itulah jarak titik ke bidang. Yang keempat atau yang terakhir, jarak dua bidang sejajar. Perhatikan gambar. Kita buat dua buah bidang. Bidang yang pertama membentuk sudut alfa, dan bidang yang kedua membentuk sudut beta. Lalu pada masing-masing bidang kita beri titik A, yaitu yang atas kita beri titik A dan di bawah kita beri titik B. Lalu kita hubungkan sehingga mereka menjadi saling tegak lurus. Nah, panjang garis dari titik A ke titik B itulah yang dikatakan dengan jarak, yaitu jarak dua bidang yang sejajar. Setelah kita mempelajari materinya,
Baiklah, agar anak Bapak lebih paham, sekarang kita lihat contoh. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan A. Jarak titik B ke titik G, B. Jarak titik B ke titik H, dan C. Jarak titik B ke titik P, di mana P titik tengah FH. Sekarang kita selesaikan. Perhatikan baik-baik. A. Jarak titik B ke titik G. Kita gambar terlebih dahulu bangun ruangnya. Lalu kita beri nama. Ingat, memberi nama bangun ruang dimulai dari sebelah kiri, memutar berlawanan arah dengan jarum jam. A, B, C, D. Itu bagian alasnya. Bagian atasnya juga sama. Dimulai dari kiri, memutar berlawanan arah jarum jam. E, F, G, A. Lalu kita masukkan nilai rusuknya. Dari A ke B 12 cm, dari B ke C 12 cm, dan dari C ke G 12 cm. Ingat, ini bangun kubus, jadi semua rusuknya sama panjang. Lalu sekarang kita tarik garis dari titik B ke titik G. Perhatikan, garis B ke G berada pada bidang atau sisi, yaitu bidang BCFG, dan membentuk diagonal bidang. Nah, berarti jarak titik B ke titik G sama dengan diagonal bidang. Rumus praktis diagonal bidang adalah A akar 2. A itu adalah nilai rusuknya. Jadi kita ganti saja A dengan 12. Jadinya 12 akar 2. Jadi jarak titik B ke titik G adalah 12 akar 2 cm. Sekarang kita bahas bagian B. Jarak titik B ke titik H. Kembali kita gambar bangun ruangnya. Sekarang kita tarik sebuah garis dari titik B ke titik H. Perhatikan, garis B ke H berada di dalam ruang atau berada di dalam kubus, membentuk diagonal ruang. Nah, sehingganya jarak titik B ke titik H sama dengan diagonal ruangnya. Rumus praktis diagonal ruang adalah A akar 3. A itu adalah nilai rusuk. Kita ganti saja A dengan 12, berarti 12 akar 3. Jadi jarak titik B ke titik H adalah 12 akar 3 cm. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh soal yang C. Jarak titik B ke titik P, di mana P titik tengah FH. Sekarang kita gambar kembali bangun ruangnya. Pertama, kita hubungkan dulu titik F ke titik H. Katanya titik P berada di tengah-tengah FH. Nah, lalu kita hubungkan pula B ke P. Perhatikan di sini terbentuk segitiga bersiku-siku di F. Nah, sekarang kita keluarkan segitiganya biar mudah memahami. Kita tulis ulang kembali titik B, F, dan P. Nah, sebelum kita menentukan jarak titik B ke titik P, tentunya kita harus tahu dulu berapa jarak dari F ke P. Nah, perhatikan di sini, F ke H itu membentuk bidang diagonal dan P berada di tengah-tengahnya. Berarti jarak F ke P setengah dari bidang diagonal. Kita tahu nilai bidang diagonal kemarin adalah 12 akar 2. Berarti setengah dari 12 akar 2 adalah 6 akar 2. Nah, itulah jarak dari F ke P. Sedangkan jarak dari B ke F adalah rusuknya, yaitu 12 cm. Perhatikan di sini. Sisi BP itu adalah sisi di depan sudut. Nah, berarti bisa kita pakai rumus Pitagoras. Jadinya jarak B ke P sama dengan akar dari BF kuadrat tambah FP kuadrat. Kita masukkan nilainya masing-masing. BF nilainya ada 12 dikuadratkan, tambah FP nilainya 6 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 12 dikuadratkan adalah 144,
6 akar 2 dikuadratkan, masing-masing 6 dikuadratkan adalah 36, akar 2 dikuadratkan, coret 2 dengan akar tinggal 2. Sehingganya 144 tambah 36 kali adalah 72. Jadi 144 tambah 72, 216. Nah, sederhana dari 216 adalah 6 akar 6. Nah, jadi jarak titik B ke P, yang mana P titik tengah FH adalah 6 akar 6 cm. Baiklah, Nona Bapak, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, nanti akan kita lihat atau kita tinjau bagaimana cara mencari diagonal ruang dan diagonal bidang dengan rumus. Oke, temukan nanti pada video Bapak berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.